65. Clara wanita simpanan. Clara terdiam untuk sesaat. Setelah itu dia melemparkan bunga itu ke arah orang tersebut hingga bunga itu terjatuh ke lantai. Orang itu melihat sekilas bunga yang ada di lantai. Dia pun beralih melihat Clara. "Dari mana kamu tahu apartemenku?" tanya Clara. Orang itu terdiam. Dia mendekati Clara tetapi Clara mencoba menghindar. "Katakan," tegas Clara. Sesaat kemudian Clara teringat pada seseorang. "Oh, aku lupa. Kamu memiliki mata-mata di apartemenku," ucap Clara seraya tersenyum sekilas. "Jangan menyalahkan Dante," ucap Reino. "Ya, orang itu adalah Reino." Dia datang menemui Clara dengan membawa sebuket bunga mawar merah. Clara menggeram. Entah mengapa dia tak pernah bisa melupakan pengkhianatan Reino terhadapnya. Semua itu adalah masa lalu yang harusnya tak perlu diingat kembali. Tetapi tetap saja Clara tak dapat membohongi hatinya sendiri. "Sebaiknya kamu pergi. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman," ucap Clara. "Kenapa? Apa kamu takut pria itu datang?" tanya Reino. Clara mengerutkan dahinya melihat Reino. Pria simpananmu, oh, salah, maksudku. Pria yang menjadikanmu wanita simpanannya," ucap Reino seraya tersenyum. Clara mengepalkan tangannya. Reino tak tahu bahwa kini Clara sudah menjadi istri Bram. Ya, meskipun istri simpanan Bram setidaknya dia memiliki status hubungan yang jelas bersama Bram. Yaitu pernikahan. Bukan lagi wanita simpanan Bram yang tanpa status hubungan. "Aku tak ingin berdebat denganmu," ucap Clara. "Aku ke sini bukan untuk mengajak berdebat," ucap Reino. Lagi-lagi Clara mengerutkan dahinya melihat Reino. "Aku ke sini karena merindukanmu," ucap Reino seraya mengambil bunga yang ada di lantai dan memberikannya lagi pada Clara. Clara mengalihkan pandangannya. Dia tak mengambil bunga itu dan tampak tak peduli. "Aku tak mengerti. Kenapa kamu begitu keras kepala? Apa telingamu tuli?" ucap Clara. "Terkadang, keras kepala itu diperlukan demi mengejar keinginan kita," ucap Reino seraya tersenyum. Clara menggeram. Dia sungguh muak melihat Reino. Clara mengambil bunga yang ada di tangan Reino. Reino pun tersenyum. Dia berpikir Clara mulai mengerti maksudnya. Sesaat kemudian Reino dibuat tercengang ketika Clara melempar bunga itu lagi dan menginjaknya hingga hancur di lantai. "Kamu lihat bunga indah itu? Kini menjadi hancur. Apa kamu bisa mengembalikan keindahan bunga itu lagi?" ucap Clara. Reino mengerutkan dahinya. Dia merasa tak mengerti maksud ucapan Clara. "Bunga itu sama seperti diriku. Bedanya, bunga itu hancur di kakiku. Dan aku hancur karenamu. Semua takkan pernah kembali utuh. Sama halnya dengan hatiku. Sebesar apapun usahamu untuk mengembalikan hatiku yang utuh seperti dulu, itu takkan pernah terjadi. Dan di dalam hatiku, tak ada lagi tempat untukmu," tegas Clara. Brak. Clara menutup pintu apartemennya dengan keras. Sementara itu Reino hanya diam melihat pintu apartemen Clara. Reino menghela napas. Dia benar-benar tak menyangka kebencian Clara terhadap dirinya begitu mendarah daging. Rasanya akan sulit merebut hati Clara kembali. "Aku mencintaimu, Clara, sungguh," gumam Reino sedih. Entah harus dengan cara apa lagi dia membuktikan cintanya terhadap Clara. Bahkan hati Clara tak pernah tersentuh sedikit pun dengan semua hal manis yang dia berikan. Reino melangkahkan kakinya menuju lift. Perasaannya benar-benar hancur karena terus mendapatkan penolakan dari Clara. "Mungkin kamu benar. Sampai kapanpun takkan ada ruang lagi di hatimu untukku," batin Reino. Beberapa hari berlalu. Di kediaman Bram. Brak. Anita mengerutkan dahinya ketika melihat Karen meletakkan tray makanan di atas meja cukup keras. Kini Anita sudah kembali ke kediaman Bram. Keadaannya sudah jauh lebih baik karena itu dokter mengizinkannya keluar dari rumah sakit. Mengenai pengobatan pita suaranya dilakukan secara rawat jalan, Anita beranjak dari tempat tidur dan mendekati Karen. "Apa yang kamu lakukan?"
Tanya Anita dengan nada suara yang begitu rendah dan hampir tak terdengar. Aku tak mengerti. Mengapa Bram masih mau menerima wanita cacat sepertimu? Kesal Karen. Anita membulatkan matanya. Dia mengepalkan tangannya. Rasanya tak terima mendengar ucapan Karen yang mengatakan dirinya cacat. Kenapa? Apa kamu ingin marah? Marah saja aku tak peduli. Menjijikan harus melayani orang cacat seperti dirimu. Jika bukan karena Bram yang memintaku, aku takkan mau melayanimu. Kesal Karen. Anita semakin kuat mengepalkan tangannya. Napasnya memburu. Prang. Karen membulatkan matanya. Dia terkejut melihat Anita melempar tray makanan yang dia bawa hingga jatuh ke lantai dan piring-piring itu pun hancur berserakan di lantai. Keluar dari sini. Teriak Anita. Anita berteriak penuh amarah. Tetapi suaranya tetap terdengar pelan bahkan tak jelas. Dasar perempuan tak waras. Geram Karen dan keluar dari kamar Anita. Anita melemparkan bantal ke sembarang tempat. Dia benci pada dirinya sendiri karena mengalami hal mengenaskan itu. Dia tak pernah menginginkan kejadian naas itu menimpa dirinya. Dia pun tak pernah berharap menjadi wanita yang harus kehilangan pita suaranya. Aku bukan wanita cacat. Batin Anita geram. Anita ingat betul dokter pernah mengatakan bahwa kerusakan pita suaranya hanya sementara. Bukanlah permanen. Anita pun menangis terisak. Dia pun membenci Karen yang memperlakukannya seenaknya. Sudah jelas dia nyonya di kediaman Bram. Tetapi Karen sama sekali tak menghormatinya. Anita masih terus menangis. Dan tanpa dia sadari Karen merekam kejadian di mana Anita melempar bantal ke sembarang arah. Anita mengirim rekaman video itu pada Bram. Dia juga menuliskan sebuah pesan di sana. Setelah mengirimkan pesan rekaman video kemarahan Anita, Karen pergi menuju lantai bawah. Langkah yang begitu santai. Senyuman pun tak terlepas tersungging di bibirnya. Bram tak menyukai orang lain bersikap seenaknya di kediamannya. Dia yakin Bram akan memarahi Anita setelah melihat rekaman video Anita. Di kantor. Bram berada di ruang meeting. Dia tengah memimpin meeting bulanan kantornya. Terdengar suara pesan masuk. Dia melihat layar ponsel sekilas di mana di sana terdapat nama Karen. Dahi Bram berkerut. Karen tak pernah mengirimkan pesan jika tak ada masalah penting. Bram menghentikan meeting sejenak. Dia membuka pesan dari Karen. Pertama kali Bram membaca pesan yang tertulis di pesan yang Karen kirimkan. Maaf, Tuan, rasanya Nyonya Anita benar-benar kehilangan kesadaran. Setiap hari, ketika saya mengantarkan makanan, sikapnya selalu seperti ini. Entah berapa banyak piring yang hancur dan makanan yang terbuang sia-sia. Bram menghela napas panjang. Dia melihat semua staf yang hadir dalam meeting tersebut. Saya permisi sebentar. Ucap Bram dan bergegas keluar. Bram pergi ke ruangannya. Dia memutar rekaman video yang Karen kirimkan tadi. Tampak Anita menangis meski isakannya tak terdengar. Anita juga terlihat penuh amarah melemparkan bantal ke sembarang arah. Bram lagi-lagi menghela napas. Dia terdiam sejenak. Dia tak membalas pesan dari Karen. Dia memilih kembali ke ruang meeting dan melanjutkan meeting hingga selesai. Jam makan siang. Meeting telah selesai. Bram meninggalkan ruang meeting dan tak kembali ke ruangannya. Dia langsung keluar dari kantor dan melajukan mobilnya menuju kediamannya. Sesampainya di kediaman Bram melangkahkan kakinya menuju ke dalam rumah. Dia bertemu dengan Karen yang langsung menyapanya. 10 menit lagi. Temui saya di kamar saya. Ucap Bram dan berlalu menuju kamarnya. Karen tersenyum. Dia tak sabar melihat Anita dimarahi oleh Bram. Dia yakin sebentar lagi akan ada drama antara Bram dan Anita. Karen menghitung waktu. Menunggu 10 menit rasanya begitu lama. Bersambung.